Sore itu, 16 Oktober 2020, hari Jumat. Entah kenapa, dosen ini memutuskan untuk mengadakan kelas dadakan di weekend. Setengah jam sebelum kelas dimulai, aku, yang juga adalah tangan kanan si dosen, pergi ke ruang peralatan untuk mengambil proyektor. Ruang peralatan berada di ujung koridor, melewati semua ruang kelas di gedung fakultas ini. Gedung fakultas ini sudah sangat tua. Bau lembab yang menyengat, lampu TL yang berkedip dengan suara khasnya. Pintu kayu ruangan kelas yang menjerit ketika ada angin yang agak kencang. Anyway, aku masuk ke ruang peralatan. Banyak barang bekas yang tergeletak begitu saja, tanpa tahu nasibnya. Tas proyektor sendiri berada di sudut ruangan, di dalam satu-satunya lemari kaca modern di sana. Kubuka pintu kacanya. Dari refleksi kacanya, terlihat siluet seseorang yang sedang berdiri diam di luar pintu ruangan. "Siapa di sana?" Tanyaku dengan suara agak besar, sambil ku berjalan keluar ruangan dan melihat sepanjang koridor. Tak ada siapapun di koridor. Mungkin aku terlalu capek, pikirku. Aku berbalik memasuki ruangan peralatan. "Anjing, dasar kucing sialan!" Tas proyektor yang tadinya ada di dalam lemari sudah tergeletak di atas meja tengah. Tidak mungkin, pikirku. Apakah aku ada mengeluarkannya tadi? Shit, sudah waktunya. Aku harus cepat kembali sebelum si dosen killer itu sampai duluan. Aku mengambil tas proyektor dari atas meja, berlari keluar sembari menutup pintu ruang peralatan. Untung saja dia belum sampai. Buru-buru ku siapkan proyektornya. Kulirik ke belakang. Sudah banyak mahasiswa yang datang. Segera ku ambil tempat duduk di barisan paling depan. Bukan karena aku sok penting, melainkan karena sore itu agak mendung. Jadi, aku tidak mau rasa ngantuk menghampiriku. Singkat cerita, kuliah selama 45 menit selesai disampaikan oleh si dosen. Setelahnya, dia langsung meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Ada kencan dia, pikirku. Mahasiswa lain pun berhamburan keluar ruangan. Aku, dengan santainya, menyimpan buku serta alat tulisku ke tas kanvas tuaku, yang modelnya sempat populer tahun lalu. Lalu aku beranjak dan menyusun proyektor beserta semua kabelnya. Hampir selesai kuikat kabelnya, mataku tertuju pada baris akhir kursi di kelas itu. Ada yang ketiduran rupanya. Seorang perempuan pula, benakku. Kepalanya ditidurkan menyamping di atas meja. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai, menutupi bagian depan meja. Aku berusaha melihat muka perempuan itu, tapi aku tidak kenal siapa dia. Aneh, pikirku. Kelas tadi tidak begitu penuh. Apakah si dosen tidak sadar bahwa dia tidur di baris paling belakang? Aku pun melanjutkan menyimpan proyektor beserta kabelnya ke dalam tasnya. Langit semakin gelap. Aroma rumput mulai tercium, pertanda akan dimulainya hujan badai. Angin berhembus ke dalam kelas. Bulu kudukku pun terbangun. Dentuman keras mengagetkanku. Suaranya datang dari baris paling belakang kelas. Kupalingkan wajahku untuk melihat sumber suara tersebut. Ada benda hitam berguling di lantai. Itu kepala! Teriakku dalam hati. Kulihat posisi perempuan tadi tidur. Tidak ada lagi orang di sana. Sesaat itu, ku ingin teriak, tapi tak ada kata yang keluar.
Ku ingin berlari, tapi tak ada kekuatan untuk bergerak. Ku ingin berpaling, tapi ku takut kepala itu akan mendekat. Lama rasanya ku tatap kepala itu. Wajahnya tertutup rambut panjangnya. Sayup-sayup, terdengar ada yang memanggil namaku. Mata kepala itu terbuka. Aku lari keluar ruangan, menuju koridor sempit yang harus kulewati untuk menuju pintu keluar gedung utama. Koridor 11 meter itu terasa seperti jalur maraton. Tak berani ku melihat ke belakang. Ku tahu dia di belakangku, karena namaku terus dikumandangkannya. Ku terus berlari. Koridornya tidak habis. Ruangan kelas silih berganti kulewati. Suaranya makin keras. Oh! Kepalaku dihantam sesuatu. Kubuka mataku perlahan. Sang dosen sedang berkacak pinggang, berdiri di depanku, memegang gulungan makalah yang dipakainya untuk melancarkan jurus kendonya ke kepala botakku. Ternyata aku hanya ketiduran. Mimpi yang aneh. Sangat menakutkan, tapi aneh, pikirku. Perlahan suara tertawa mereda. Sang dosen mulai dengan slide PowerPoint-nya lagi. Tidak berapa lama, terdengar suara sayup-sayup. Ini tidak mungkin, pikirku. Dengan sangat perlahan, kuputar kepalaku ke belakang untuk melirik ke baris paling belakang. Perempuan dengan rambut panjang itu duduk di belakang, persis seperti posisi kepala tertidur di atas meja, seperti di dalam mimpiku tadi. Bedanya sekarang, matanya terlihat dari balik rambut panjangnya, melihatku dengan tatapan tajam. Sore itu, 16 Oktober 2020, sore Jumat Kliwon, aku dilarikan ke rumah sakit karena pingsan dengan mulut berbusa. Hey guys, tahu nggak podcast ini direkam pakai Anchor? Anchor itu adalah platform gratis untuk buat podcast lo sendiri. Ngerekam di Anchor itu mudah banget, literally mudah banget dong. Lo bisa ngerekam semua episode podcast dari HP ataupun komputer. Zaman sekarang nih ya, HP kalian itu mikrofonnya udah canggih banget. Ada noise cancellation, ada volume normalizer-nya juga. Jadi ngerekamnya pakai HP aja, nggak usah ribet beli mic khusus lagi. Anchor juga bakalan publish podcast kalian di platform seperti Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan masih banyak platform streaming podcast lainnya. Podcast kalian juga bisa dapat uang loh di Anchor ini. Nggak terikat dengan berapapun pendengar podcast kalian. Seru kan? Semua yang lo perlukan untuk buat podcast, semua udah ada di Anchor. Kata pepatah nih ya, nggak coba maka nggak sayang. Nah, download dong aplikasinya Anchor, A-N-C-H-O-R, di HP-mu dari Google Play Store ataupun Apple Store. Atau bisa juga langsung kunjungi websitenya dari laptop di anchor.fm untuk mulai langsung. Yuk! Demikian episode Sambil Nyetir kali ini. Follow Instagram kami ya, di @podcast.sambilnyetir. Dan juga Spotify kami di Sambil Nyetir. Tanpa spasi ya. Ketemu lagi di episode selanjutnya.